Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama kelompok tani Tunas Jaya Mulia yang ada di Desa Gunung Mas. Sore ini kita mau melaksanakan cangkok susu. Jadi cangkok susu itu adalah kita batang yang udah tumbuh langsung kita kasih seedling. Supaya apa? Kalau ditanam di water bag atau polybag untuk hiasan rumah, sangat bagus sekali. Seperti inilah teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada, yang peduli atau cinta sama YouTube kami, kita ingin mengajari tata cara cangkok susu. Alat-alat yang kita sediakan seperti ini teman-teman. Nah, kita harus memilih seedling yang stabil atau kokoh. Satu. Kedua, kita harus menggunakan kokopit ini harus kita netralkan karena dia adalah media awal. Nah, keduanya nanti kita netralkan pakai trichoderma seperti ini teman-teman. Nah, alat berikutnya kita menggunakan jarum karung seperti ini. Kedua, langkah berikutnya kita menggunakan selang, tali plastik yang sudah kita sediakan seperti ini, kertas nasi, air yang benar-benar murni, langsung air yang untuk pencucian masalah seedling nanti. Nah, jadi teman-teman nanti bisa praktek langsung atau meniru waktu kita nyangkok susu. Jadi langkah awalnya gini, kita netralkan untuk media. Ini yang udah kita kasih air, langsung kita masukkan sedikit trichoderma. Itu kita semprotkan di kokopit, biarin netral untuk jamur-jamur. Kita netralkan, biarin nggak ada jamur-jamur yang ikut di dalam kokopit. Kita aduk sampai rata. Nah, sudah cukup. Ini boleh bertanya, Mbah? Ya, bisa Mas. Kalau selain kokopit bisa nggak, Mbah, buat kita nyangkok susu itu, Mbah? Ya bisa, seperti tanah. Tapi kalau untuk di batang itu susah tanah itu. Yang lebih enak kokopit. Biarin untuk perangsangan akar. Nah, keduanya kita ambil bibit. Kita angkat seperti ini. Langsung kita cuci akarnya. Langsung kita potong akar tunjangnya seperti ini. Nah, kita potong. Jadi 3 posisi bisa, 1 entres bisa. Kita akan melakukan 3 seedling, maaf, bukan entres, seedling. Maka itu triknya cangkok susu, dia cepat berbunga atau buah karena dia tidak mempunyai akar tunjang seperti ini karena sudah kita melakukan pemotongan. Jadi dia berkembang biaknya atau cara untuk cari makan berikutnya di akar serabut. Maka itu bisa ditanam di polybag atau water bag untuk hiasan rumah. Jadi seedling 3 kita ambil 3 posisi persegi 3 yang imbang. Karena kita ambil batang muda, kalau batang tua dia udah keluar gabus. Itu juga enggak positif. Itu pakai apa, Mbah? Pakai kresek bekas beras bisa, pakai kain juga bisa. Iya. Jadi enggak harus pakai seperti ini.
pakai kresek bisa, kain juga bisa. Kita ikat agak kuat dikarenakan kita akan memasukkan medianya di sini, ini untuk kantongan untuk medianya. Lalu kita akan mulai memasang seedling sama batang induknya. Caranya seperti ini. Kita potong. Langsung kita bentuk di sini. Setelah itu kita bentuk yang di seedling, yang di dalam cuman kita lukain, ini yang di luar kita jadiin. Jadi bekas potongan ini kita masukkan harus benar-benar tertutup, nggak sampai keluar, tertutup seperti ini. Yang lain sama ya Mbah ya? Sama, 3 posisi juga sama. Seperti Itu cara perlakuan untuk seedling. Jadi nanti kalau bila mana di kupas seedlingnya, kalau ada yang gabus itu dilepas saja, dikarenakan apa, dia enggak lengket di batang induknya. Lalu kita menyediakan plastik seperti ini. Cara pengikatan atau penglilitan ini nggak perlu kita tekan kuat-kuat atau keras-keras, nggak perlu. Setelah itu ikatnya kita dari bawah, karena kalau dari atas ke bawah air hujan dia mau turun atau masuk di dalam plastik, tapi kalau di bawah dia plastik ujungnya ini terlipat yang lilitan berikutnya, jadi dari bawah seperti ini. Usahakan plastik yang untuk lilitan ini melebar seperti ini, dikarenakan apa, kambiumnya biarin tidak keluar atau yiyit daun, batang, maaf, bukan daun, dari yiyit dari batang. Setelah itu kita mengambil untuk media kokopit tadi, kan kita ambil, kita masukkan di sini kokopitnya. Pertama kita pasang dulu seperti ini. Tapi kalau tanah positif dia akan jatuh, tapi kalau pakai kokopit nggak jatuh. Ini. Maka kita ambil atau pilih medianya kokopit. Cangkok. Setelah itu kita menggunakan yang namanya jarum untuk menjarum seperti ini. Jarum terus. Jarum sampai ke atas. Sekarang sudah selesai. Kita langsung memasukkan kokopit secukupnya.
Kalau udah penuh seperti ini, lalu kita lilit atau ngikat. Jadi pengikatan ini nggak boleh keras-keras, karena apa? Di sini masih ada seedling muda, jadi ngikatnya yang penting tidak jatuh. Nggak usah kita keras-keras dalam mengikatnya atau mengikat batang tersebut. Maka itu nggak usah kuat-kuat, lalu kita bikin atau kita tambahin pemikatan di bawah. Lalu gunakan pakai ketan nasi, karena kan apa, kertas nasi ini untuk mengamankan kenanya sinar matahari mengenai seedling yang masih muda. Maka itu kita amankan seedling yang kita untuk kaki, kita lilit pakai kertas nasi seperti ini. Setelah itu kita menggunakan lipek bisa, plastik, potongan plastik seperti tadi juga bisa. Kita lilit seperti ini teman-teman. Lilit, kita turun ke bawah, lagi. Setelah itu kita untuk nguatin masalah medianya, jadi ngikatnya tadi nggak terlalu keras, langsung kita bantu pakai rapia seperti ini, kita tarik ke atas, Nah itu biarin enak cara kita mengocornya, walaupun ini kan ada balutannya plastik, kita kasih pakai pipa atau selang. Taruh baikkan di sini karena media tersebut harus ada masukan air. Jadi lebih mudah cara kita untuk ngocor tadi. Nah, setelah itu kita pasang untuk cangkok susu. Setelah kita kasih seedling seperti ini, sebenarnya 1 bulan kita mengurangi namanya kulit, biarin asupan nutrisi dari batangnya agak berkurang. Jadi caranya gini, sebenarnya 1 bulan lagi, tapi kita kasih contoh, kita ambil separohnya dulu yang kita telupas. Nah nanti kita bungkus pakai plastik, karena apa, biarin penyakit semut atau cabut nggak bisa masuk sini. Itu kita bersihkan karena kambiumnya biarin terhenti. Jadi biarin pengiriman makanan dari bawah, biarin cuman tinggal separohnya. Kita amankan luka tersebut, kita kasih plastik seperti ini. Cara pengontrolan gimana akar serabutnya dia
keluar enggaknya kita lihat di pembungkusnya ini. Kalau dia udah keluar putih itu positif, dia udah ngisi nutrisi yang di batang atas. Nah, setelah kita lirik seperti ini, langsung kita beri air. Kita gunakan selang, biarin enak kita cara pengocoran. Ini. Nah, kalau air udah tumpah berarti dia udah penuh. Yang samping kita tujuan ke samping, kita kirim dari samping sini. Nah, berarti dia udah penuh karena airnya udah naik ke atas dari selang. Setelah itu umur 3 bulan dari cangkok susu ini bisa diperlakukan pemotongan atau setiap 1 bulan kita habiskan di kulit seperti ini. Sebenarnya 1 bulan kita kupas separuh. Caranya, jadi sekarang kita kasih caranya. Habis 1 bulan, udah 2 bulan dari pemasangan, yang sebelah kita telupas. Lalu kalau udah kita telupas, setiap 3 hari sekali kambiumnya kita kerik. Kalau semakin kering, langsung kita bikin congkok atau kayu, kita ikat di sini sama di sini. Takutnya nanti daun muda kena angin dia akan tumbang atau patah. Jadi kita kasih pembantu. Nah, setelah itu dia udah stabil, batangnya udah kelihatan kering, kita tunggu pupus. Kalau ujungnya itu masih muda, jangan sekali-sekali dipotong. Tunggu pupus yang udah tua. Karena kalau pupus muda, banyak sekali dia menyerap air. Jadi langsung kita potong, positif dia akan mengalami kesetresan. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Itulah tadi saya dari kelompok tani KTH Tunas Jaya Mulya mengajarin, kita bukan menyombongkan diri, sama-sama kita belajar, jangan takut kegagalan. Kegagalan itu adalah langkah awal dari keberhasilan. Rekan-rekan yang ini tadi yang sudah baru kita lakukan cangkok susu, mari kita tengok hasil dari cangkokan susu yang sudah kita taruh di paper bag. Langsung sini kamera. Inilah teman-teman hasil cangkok susu yang sudah kita pindahkan di paper bag. Seperti ini. Hasilnya kita tanam di paper bag ukuran 50 liter. Fungsi atau intinya kita menanam untuk hiasan rumah. Nggak perlu tanah lebar, 2 jengkal aja udah bisa nanam alpukat seperti inilah. 1 meter kita tanamin 2 pohon. Dan itu kan yang tadi kan cuma kaki 3 ya Pak ya? Iya, ya. Kalau yang ini kok banyak amat, itu apa yang dari awalnya apa Bapak tambahin lagi ya? Ya ini bisa Mas, kalau kita pasang di batangnya, kalau 4 atau 5 kaki itu agak susah. Bisa ya. Langsung kita tanam, setelah itu langsung kita kasih seedling untuk nambah kaki. Ini juga bisa, ini kan kaki 4. Istilahnya gini, kalau kaki 4 itu kan orang 1 dikasihkan, carikan makan orang 4, positif, cepat kenyang. Jadi ini bisa untuk perlakuan, nanti kita tambah 4 kaki jadi kaki 7. Itu berarti bisa. Bapak susulin ya itu kaki-kakinya ya? Ya kita susulin yang udah di paper bag. Iya Pak, iya Pak. Teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada, jangan bosan-bosan kita menguji atau membuat yang belum ada supaya ada, gimana kita cara kerja keras. Jadi nggak usah takut kita melangkah ke depan, walaupun di depan banyak rintangan atau sandungan, di depan itu banyak kesuksesan. Maju terus, jangan sampai kendor. Semangat.